Shalom teman-teman O2F. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk berkarya sesuai dengan anugerah yang sudah kita miliki, yang dianugerahkan Allah bagi kita. Dimanapun kita berada saat ini, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah online. Mari kita siapkan hati kita, waktu kita untuk memberikan terbaik bagi Allah kita. Mari kita memasuki saat teduh. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, marilah kita hendak memulai kebaktian online pada pagi hari ini. Dengan bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom teman-teman pemuda semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya selalu berdoa teman-teman selalu diberi kesehatan, teman-teman selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari ke depan. Sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, saya mau mengajak kita semua di sini untuk dapat melihat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat penyertaan Tuhan dari awal sampai saat ini, selama 1 minggu ini, betapa Tuhan sudah menyertai hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Mari saya ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Kiranya pujian ini dapat menjadi pengingat bagi kita mengenai kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi ucapan syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu
sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Entah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, aku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Entah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Entah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. A Cup of Kindness. Dari tema hari ini, saya teringat suatu cerita dari Ernest Prakasa. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Beliau adalah seorang pembuat film. Salah satu filmnya itu adalah Imperfect. Pada suatu interview, Ernest pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka kalau film yang dia buat bisa menjadi sangat booming. Dan dia juga tidak menyangka bahwa film yang dia buat dapat mengubah kehidupan banyak orang.
terutama orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkaca dari seorang Ernest Prakasa, ternyata sebuah tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang besar terhadap orang-orang. Namun, bagaimana peran kita sebagai seorang Kristen? Mungkin banyak dari kita melakukan kebaikan, tapi dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh pengakuan dari orang-orang lain. Mungkin itu kita pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, mari hari ini kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan saja yang pegang hidup kita. Kita mau bahwa kalau kita berbuat baik, itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena tujuan kita masing-masing. Mari, biarlah pujian ini menjadi pengingat untuk kita, untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, melakukan hal-hal baik karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Kita mau menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, bakalah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bagaikan bejana Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya, teman-teman yang muda yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih ya Tuhan, sebab segala kebaikan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Itulah yang menopang, merawat, memelihara kami. Maka senantiasa kami boleh bisa melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Jika bukan tanpa kebaikan-Mu ya Tuhan, hidup kami tidaklah memiliki makna. Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang boleh hadir di tengah kami, menolong kami untuk mengerti dan juga menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami nampaklah nyata akan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda, mari kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 40 hingga yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Teman-teman sobat muda O2F yang saya kasihi, kita akan membahas sebuah tema One Cup of Kindness, satu cangkir kebaikan. Saudara, kalau kita melihat dua buah keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana ada seorang pemuda yang membantu seorang nenek membawakan belanjaannya, membantunya menyeberang. Dan satu keadaan yang lain ketika kita melihat ada banyak driver ojek online mengantri untuk menerima sembako. Saudara, sepintas apa yang kita responi tentang keadaan ini? Dua keadaan yang berbeda, apakah respon kita? Mungkin sebagian kita akan melihat bahwa, oh betapa dermawannya ya orang yang mau bagi-bagi sembako itu kepada sekian banyak driver online. Saudara, fenomena ini terjadi nyata dalam kehidupan kita, terutama masa pandemi ini. Banyak orang dari kalangan manapun juga yang mau berbagi. Tapi saudara, saya mau bertanya, apakah dengan kita berbuat sesuatu bagi orang lain, itu bisa dinamakan sebagai kebaikan? Jika seorang teman berbuat baik kepada kita,
menolong kita dalam pekerjaan kita, apakah itu bisa dikatakan sebagai kebaikan? Teman-teman pemuda, kita seringkali terlalu terpaku dengan besar kecilnya yang diberi, besar kecilnya yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain. Ketika kita melihat bahwa orang itu melakukan begitu banyak, kita bilang dia baik. Tapi saudara, bagaimana dengan keadaan di mana seorang pemuda tadi yang hanya membawakan barang belanjaannya si nenek dan membantunya menyeberang? Seringkali kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang, oh ini baik. Itu biasa. Karena kita melihat yang dilakukannya adalah sederhana, saudara. Saudara, inilah yang menjadi persoalan. Kita seringkali melihat kebaikan itu hanya sebatas seseorang membantu yang lain. Kita tidak melihat secara lebih mendalam, saudara. Kita akan melihat, saudara, apa yang dituangkan dalam firman Tuhan, di mana di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang bahwa seseorang yang menyambut, entah itu menyambut seorang nabi ataupun seorang benar atau bahkan seorang yang paling kecil ini, dia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak berbicara tentang besar kecilnya yang diberikan itu, dan Tuhan Yesus mau mengatakan itu baik. Sesungguhnya kebaikan itu tidak bergantung pada besar kecilnya pemberian kita. Lantas bergantung kepada apa, saudara-saudara? Kalau kita melihat Galatia 5, kebaikan merupakan salah satu buah roh, di mana buah roh itu menandakan kehidupan kita yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan sebuah tindakan-tindakan kasih. Tapi tindakan kasih yang bagaimana? Apakah cuma sekedar memberi? Apakah cuma sekedar menolong? Nah, saudara, seringkali kita dalam hidup ini, kita berbuat baik karena modus. Ada yang kita inginkan dari perbuatan baik kita. Kita menginginkan sesuatu. Kita mengharapkan balasan. Nah, saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita, mau berefleksi, saudara. Apakah motivasi kita semua di dalam melakukan kebaikan? Apakah kebaikan itu merupakan kasih yang nyata? Atau sekedar ritual semata? Atau sekedar karena kita melihat kita orang Kristen? Orang Kristen sewayahnya aja baik, seyogyanya baik. Kalau tidak baik, di mana kita menaruh muka kita? Ataukah mungkin kita melihat bahwa karena kita aktif di gereja, wah kalau di luaran pekerjaan kita tidak baik, wah bagaimana nanti nama baik kita? Nah, saudara, tanpa sadar ada motivasi-motivasi yang seringkali melandasi kebaikan-kebaikan kita. Nah, saudara, sini kita mau merefleksikan secara lebih mendalam, ataukah jangan-jangan, saudara, kita itu berbuat baik karena agar Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus sudah bilang kan, di Matius yang tadi kita baca, kamu akan menerima upahnya. Oh, berarti boleh dong berbuat baik, tapi ada modusnya. Saudara, bacaan kita memang tidak mudah untuk ditafsirkan. Kalau kita membaca sekilas, kita bisa melihat, nampaknya Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tapi marilah saudara kita melihat lebih dalam.
Sesungguhnya saudara, apa yang diucapkan dalam Yesus ini ada dalam tradisi Israel di dalam menyambut orang asing. Menyambut orang asing, entah siapapun dia. Itu merupakan sebuah attitude, sikap yang dihargai oleh Tuhan. Membuat Tuhan itu senang. Jadi saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mengajarkan marilah kita berbuat baik karena ada upahnya. Tetapi karena kita menghargai Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kita berbuat baik. Karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah alasan kenapa kita mau berbuat baik. Nah, saudara, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yang mencerminkan bahwa kebaikan itu sungguh-sungguh merupakan hal yang berkenan di hadapan Allah adalah kebaikan selalu tidak pernah mengharapkan penghargaan dari orang yang dia layani. Kebaikan mendorong kita melayani entah dihargai atau tidak. Kebaikan menolong kita cukup sekedar menjadi saluran berkat. Nah, saudara, bukankah itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita melihat sepanjang hidupnya Tuhan Yesus berkeliling ke sana kemari. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengusir setan-setan, dia mengajar di rumah-rumah ibadah. Apakah sedikit pun Yesus pernah mengharapkan penghargaan? Sama sekali tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengharapkan penghargaan. Dia tidak pernah mengharapkan orang yang dia tolong itu menyanjung dirinya. Tapi seringkali dia mengatakan supaya jangan memberitakan apa yang telah dia lakukan kepada orang lain. Nah, saudara, kebaikan yang sungguh-sungguh baik, yang mencerminkan kasih yang nyata, adalah kebaikan yang tidak pernah mengharapkan penghargaan. Biarlah penghargaan itu menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya telah mencurahkan kebaikan itu, sehingga kebaikan itu memelihara kita semua. Jadi saudara, jangan terbalik. Jangan kita baik karena kita ingin modus, tapi marilah kita baik karena Tuhan terlebih dahulu sudah baik kepada kita. Nah, saudara, saya punya cerita penutup, saudara, di mana kebaikan yang kecil sesungguhnya diharapkan bisa kita lakukan. Dan ternyata kebaikan-kebaikan kecil ini ternyata lebih bisa memberi dampak yang besar. Saudara, ada seorang nenek bernama Tine Davidson. Dia tinggal di sebuah wilayah di Amerika Serikat, saudara. Dan nenek ini mempunyai hobi yang unik. Setiap pagi nenek ini selalu melambaikan tangan kepada anak-anak sekolah yang lewat, karena rumahnya memang dekat sekolah. Selama 12 tahun nenek ini dengan tanpa jemu, saudara, melakukan itu. Sepintas tidak ada yang terjadi, tidak berdampak apa-apa. Tapi karena nenek ini harus pindah, baru nampaklah aksi kecil dari nenek ini ternyata membuahkan keadaan yang luar biasa. Saudara, ketika nenek ini akan pindah, datanglah begitu banyak tetangga yang menghadiahkan banyak sekali buah cinta mereka kepada nenek ini. Si nenek itu merasa heran. Kenapa orang ini begitu memberikan banyak hadiah kepada saya? Nyata saudara, tambaian yang nenek ini beri itu banyak membuat anak-anak yang tadinya bersedih merasa gembira.
merasa terhibur, merasa hari-hari mereka diwarnai oleh senyum sang nenek tersebut. Jadi ketika nenek itu pindah, saudara, banyak orang yang kehilangan akad nenek ini hanya karena lambaian tangan yang dia berikan dengan tulus dalam kurun waktu tertentu. Saudara, dunia ini butuh kebaikan. Sebab kebaikan itulah yang menghadirkan kemuliaan Allah. Kebaikan itu juga menjadi sifat Allah yang harus diketahui oleh banyak orang. Maukah saudara mulai dengan saat ini menjadi orang-orang yang membawa kebaikan? Mungkin tidak besar, cukup satu cangkir kebaikan saja. Tapi percaya saudara, ketika itu dilakukan dengan tulus dan konsisten, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikalung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, seperti yang firman Tuhan yang sudah kita dengar, marilah kita mulai untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita. Doa merupakan salah satu wujudnya. Saya mengajak untuk teman-teman sekalian, marilah kita mungkin mengingat ada teman atau kerabatnya yang butuh untuk didoakan. Mereka yang mengalami kesulitan, kesukaran hidup. Marilah kita saat ini boleh hening sejenak untuk mendoakan teman-teman kita yang kita ingat. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami telah menghaturkan doa-doa kami sebagai bagian dari proses belajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Di mana kebaikan sendiri ditandai oleh munculnya, tumbuhnya hati yang suka untuk mengingat yang lain. Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami tadi. Tapi saat ini juga ya Tuhan, kami hendak membawa pergumulan kami. Selaku kami sebagai remaja maupun pemuda. Baik bagi kami yang bergumul dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, atau mungkin kami yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup, atau berbagai pergumulan yang kami hadapi, di mana kami berjuang ya Tuhan, untuk tetap bisa menjadi murid-murid Tuhan,
yang memuliakan nama-Mu. Biarlah pergumulan kami itulah yang membentuk kami untuk boleh semakin menyadari akan kebaikan Tuhan, untuk boleh senantiasa memasrahkan kehidupan kami akan penyertaan Tuhan. Kami tidak terhalang ya Tuhan oleh segala tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah itu kami bisa percayai sebagai rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami juga berdoa bagi keadaan pandemi saat ini yang menyerang seluruh dunia, di mana kekacauan terjadi di mana-mana. Salah satunya Tuhan juga menimpa negara kami yang tercinta, Indonesia. Ya Bapa, kami berdoa terutama untuk orang-orang yang berada di baris paling depan dalam menghadapi pandemi ini. Bapa, kami berdoa untuk segenap tenaga medis, untuk lembaga-lembaga masyarakat yang bertugas melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab, sekalipun terdapat resiko yang luar biasa besar yang mengancam kehidupannya ya Bapa. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sungguh nyata. Engkaulah yang melindungi, Engkaulah yang menyertai setiap langkah mereka. Tuhan, juga kami berdoa bagi setiap orang-orang yang saat ini mungkin sedang berduka, saat ini sedang marah, kesal, ataupun yang berputus asa oleh karena terkena dampak dari pandemi yang langsung di tengah kehidupan mereka. Bapa, Engkaulah yang melawat mereka. Engkau yang boleh menegarkan hati mereka, Engkau yang boleh menghibur dan menguatkan mereka. Mereka bisa tetap bertahan walaupun di tengah situasi yang sulit. Mereka boleh menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, secara khusus juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama untuk level pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah, yang dimana mereka berkoordinasi bersama-sama di dalam menangani pandemi ini ya Tuhan. Dan Engkau tahu itu betapa sulitnya untuk boleh menyelesaikan dan mengatasi pandemi ini, untuk meminimalisasi dampak dari pandemi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong setiap langkah-langkah yang telah diambil, aturan-aturan yang telah dikeluarkan, kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, biarlah itu dapat bermanfaat untuk mengurangi keadaan pandemi ini, ya Bapa dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap doa kami, Engkau yang mendengar, dan Tuhan yang boleh berkarya di tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh permohonan dan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami menyanyikan doa Bapa kami.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu sangat mudah bagi kita untuk berbuat baik jika keadaan kita sangat baik. Tetapi bagaimana dalam situasi saat ini, ketika pandemi ini mempengaruhi kita semua, memberikan dampak yang cukup berat bagi kita? Mampukah kita memancarkan kasih Allah tersebut? Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu waspada menjaga hati kita, untuk berfokus kepada kasih Allah yang sudah kita terima, agar apa yang terpancar dalam kehidupan kita dapat memberkati orang lain. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas kasih yang sudah kita terima ini, dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat Allah Bapa kita akan senantiasa mencukupkan kita. Persembahan dapat dikirim melalui transfer bank BCA atau melalui financial teknologi seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman tidak sempat, teman-teman dapat memasukkan ke dalam amplop. Setelah 1 bulan, dapat menghubungi kantor gereja dengan nomor 031 353 3836 atau melalui WA dengan nomor 0821 4088 1968 untuk kemudian dapat dijadwalkan untuk diambil oleh kantor gereja. Kita terus mendoakan bahwa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Bapa, jikalau dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini, kami terus mengingat bahwa kasih-Mu itu boleh hadir bagi kami. Kami masih boleh melihat bahwa Engkau terus memelihara kami dan mencurahkan kasih-Mu itu bagi kami. Ya Bapa, tolonglah kami agar mampu memancarkan kasih ini keluar ya Bapa, untuk dapat memberkati orang lain melalui apapun tindakan dan sikap yang kami lakukan. Pada hari ini ya Bapa, kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami karena Engkau sudah memelihara kami. Bapa, kami berdoa agar persembahan ini boleh benar-benar dipakai melalui tangan-tangan majelis, melalui tangan-tangan aktivis. Engkau mau berikan mereka hikmat-Mu agar penggunaannya benar-benar tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan tadi bisa masuk ke dalam hati kita dan juga ke dalam pikiran kita, lalu juga bisa bertumbuh sehingga kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin ibadah ini sudah selesai, tapi ibadah sesungguhnya adalah ibadah yang sejati, yaitu adalah tingkah laku kita, perilaku kita, kebaikan kita yang termotivasi karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan satu pujian. Kami terima. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, menempatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita dan warnailah kehidupan kita dengan segala kebaikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.